nulis itu udah berasa kayak William Shakespeare bro. Flow Kayak state, flow state. tapi pribadi nih lebih seneng nyicil atau SKS sih. Lu. Mungkin pernah sampai 14 10 jam lebih lah. Wow. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Smatraga Beropini. Kalian yang bertanya, Smatraga yang menjawab. Oke, perkenalkan nama saya Hernando Alexander dan saya berasal dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Jadi di sini saya sudah bersama dengan dua teman saya ya. Coba perkenalkan diri kalian dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Gideon. Salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Brian Alexis. Salam kenal semuanya. Oke, jadi ini adalah episode di mana kita akan membahas tentang belajar. Semua hal tentang belajar. Jadi kalau kalian dengar nih ada kata-kata belajar itu di kepala kalian itu munculnya apa sih kok dari Joe? Kalau saya, belajar itu adalah cara bagi saya untuk menggali ilmu baru dan juga mendapatkan skill-skill yang sebelumnya belum saya miliki sebelumnya. Seperti itu. Gitu. Kalau Brian, Kalau menurut aku nih, belajar itu seperti kita mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. oke. Karena kalian udah ini ya ngomong belajar itu menurut kalian kayak gini gitu. Sekarang aku mau tanya nih tentang metode belajar. Metode belajar yang kalian lakukan itu biasanya gimana sih? Kalau dari Brian dulu deh. Kalau untuk metode belajar itu mungkin kalau tergantung nih. Kalau mata pelajarannya yang gampang-gampang mungkin Hamin satu bisa. Waduh, boleh juga. Contohnya kayak gimana tuh yang gampang-gampang? Yang gampang kayak sosiologi. Nah, Wih, gampang sosiologi guys. gampang. Gimana ini? Mungkin 2 jam cukup. 2 jam cukup. Cukup. Kalau susah berapa jam? Susah mungkin bisa dicicil dari Hamin 3 atau Hamin 2 gitu. Dicicil ya berarti ya. Ya. Kayak hitung-hitungan itu dicicil Ya, berarti. betul. Oke. Kalau kamu gimana, Jo? Kalau aku sama Hmm. juga dari seberapa susah mata pelajarannya Mm-mm. dan juga dari seberapa banyak tugas-tugas lain yang aku punya. Mm-mm. Tapi setiap hari itu aku selalu coba untuk masuk ke dalam flow state. Oke. Flow state itu coba jelasin, mungkin ada yang belum tahu nih flow state itu apa. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, flow state itu adalah kondisi di mana kita sudah masuk ke dalam sesi fokusnya kita. Oke. Biasanya itu kamu belajarnya itu flow state. Itu kamu nyingkirin kayak apa ya? HP-mu gitu nggak? Iya. Hmm, Jadi sebisa mungkin aku jauhin HP supaya tidak kena distraksi itu. berarti HP ini distraksinya biasanya kayak notif gitu ya. Itu Iya, betul. itu ganggu gitu kan. Ngancurin flow state-nya kita ya kan. Iya. Nah, terus kamu biasanya nih, misal kalau kamu mau minum gitu, biasanya kamu flow state kamu break dulu atau gimana? Kalau masih bisa ditahan ya aku tahan. Tapi kalau sekiranya perlu banget nih, Mm, ya kita break dulu. Karena kan kita juga capek gitu kan. ya, bener sih. Kalau kamu gimana, Bri? Kalau untuk aku sih ya kalau emangnya lagi haus ya minum aja gitu. Soalnya kalau kehausan nanti bisa malah bikin kita tambah tambah pusing atau bagaimana gitu. Ya, soalnya kan kita nggak boleh dehidrasi juga Iya, kan. itu dia. Belajar tuh harus optimal kan. Betul. Jiwa dan raga itu harus connect gitu kan. Ya, oke. Terus kalian kalau belajar biasanya itu nyetel musik gak nih? Soalnya kalau aku pribadi, aku soalnya nyetel musik juga. Lebih tepatnya nyetel musik kayak klasik, musik musik klasik ya. Karena kan ningkatin fokus juga kan. Dan katanya ini sebenarnya mitos ya, cuman katanya dulu itu musik klasik katanya buat otak itu biar lebih
clear gitu, lebih pinter lah gitu. Cuman ya di samping itu tetap menurutku enak-enak aja sih kan, gitu juga nggak? Atau jangan-jangan nih salah satu kalian dengerin lagu pong ini man? Saya diam ini yang ini. Enggak. Kalau aku sih biasanya gak pakai lagu, jujur aja. Gak pakai lagu. Gak pakai, soalnya itu malah buat fokusku hilang gitu. Jadi kayak misal nih lagi belajar ngitung, tiba-tiba ada lagu. Nah, itu malah bikin aku tambah pusing dalam ngitung. Soalnya ada lagu, ada hitung-hitungannya gitu. Fokusnya kepecah gitu. Yes. Bener. Oke, kok kamu? Kalau aku bisa terkadang keduanya. Oke. Kadang aku pasang lagu, kadang Oh. aku tidak pasang lagu. Heeh. Tapi seringkali aku pasang lagu. Oke. Oh. Lagunya itu kayak gimana biasanya? Lagunya itu lebih ke lo-fi beats. Lo-fi beats. Ya, jadi kayak instrumental seperti itu. Yang itu ya, yang ada cewek lagi belajar terus ada kucingnya lompat-lompat itu kan biasanya kan. Itu tergantung cover gitunya ya. Itu tergantung covernya Iya. ya. Enggak semuanya begitu ya gambarnya ya. Oke, menarik. Tapi ada juga itu yang dengerin kayak brown apa? Brown noise. Brown noise, ada Oh, pink noise juga. Iya. Terus kayak ada yang berapa hertz terus suaranya pip gitu. Itu kan juga ada brainwave itu ya. Yes. Itu kan juga menurut kalian enak gak itu? Kok didengar sambil belajar? Kalau aku lumayan enak. Dan aku juga pernah nyoba itu sebelumnya. Dan itu sangat-sangat membantu. Kayak fokusku tuh beneran bisa naik. Ningkatin fokus jadinya Iya. ya. Oke, kamu kan biasanya nggak dengerin lagu nih. Ya, Kenapa nggak mau sekali-sekali coba gitu? Atau kamu udah pernah nyoba biasanya? udah pernah nyoba. Cuman kelihatannya malah maksa gitu. Maksa. Iya, maksa banget. Maksa gimana tuh? Iya, soalnya aku lagi belajar terus nyetel nih. Nah, jadi ya aku paksain buat nyetel tambah malah pusing gitu. Ya kayak tadi ya, Iya. jadi pecah gitu ya, apa konsentrasinya ya. Ya, Tapi kan juga ada lagu-lagu yang beatnya nggak terlalu gimana kayak tadi Iya. itu kan Iya. yang suaranya brainwave itu Iya. kan juga bisa sih. kalau itu sih aku belum pernah nyoba ya. Nah, mungkin dicoba bisa kali ya. bisa dicoba. Bisa kali ya. Bisa. Ya. Kalau Nando sendiri gimana? Ya aku dengerin itu klasik itu, musik klasik Oh. itu biasanya. Soalnya apalagi kok misalnya ini ya hitung-hitungan, asik banget itu dengerin musik klasik. Apalagi kok udah di peak-peaknya itu ya. Kalian nulis itu udah berasa kayak William Shakespeare bro. Flow state. Nah itu flow state-nya udah kayak rasanya konsen sebenarnya harus biasa. Cuman ya tulisanku kan karena emang tulisannya bagus banget gitu kan. Bagus banget. Iya bagus banget. Jadi kok di papan itu wah bisa dibaca gitu loh. Ini tambah bisa dibaca bro. Bener Oke, nih. Oke. Menurut kalian tulisan kalian bagus gak? bagus. Bagus sih, bagus. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Apa teman-teman kalian bisa apa? Maksudnya teman-teman kalian yang ngomong atau kalian sendiri yang ini ngomong tulisan kalian bagus? Sebenarnya sejak SD itu aku sudah dibilang sama teman-temanku kalau tulisanku itu bagus. Gitu. Dan semakin naik ke SMP, SMA ya aku semakin mencoba untuk memperbagus tulisanku gitu kan. Konsisten. Iya. Berarti. Jadi belajar untuk menulis bagus dan cepat. Dan cepat. Dan Oh, cepat. Itu. Kalau aku paling udah kayak paracetamol. Oke. Nah, kalau kalian ini kan punya temen nih, pasti ada yang belajarnya itu nggak terlalu effort. Tapi dapat nilainya lebih tinggi dari kalian yang belajarnya itu misal kayak tadi Brian nyicil. Itu perasaan kalian gimana dan pendapat kalian gimana tuh? Kalau dari Brian. Kalau dari aku, ini konteksnya ke teman kan? Ya. Oh, kalau dari aku sih mungkin ya mungkin bisa bisa ditoleransi. Belum ditoleransi gimana tuh? Ya karena tiap orang kan belajarnya tuh berbeda-beda. Itu. Pendapatmu gimana itu? Emang natural ability atau gimana? Ya mungkin bisa jadi natural
Tapi bisa jadi hoki ya, hoki. Oke, atau memang bener-bener kerja keras tapi nggak kelihatan gitu ya. Iya, bisa jadi, Kan bisa ada jadi. beberapa orang yang kerja kerja keras tapi nggak kelihatan kok dia itu kerja sebenarnya tapi kerja, ya kan? Kan ada juga orang kayak gitu kan. Iya, Itu namanya iya. kerja cerdas. Wis. Kayak kok kamu, Jo? Sebenarnya kalau aku melihat teman-teman gitu ya, belajarnya sedikit tapi nilainya bagus. Itu bisa aku nggak nyangka, tapi bisa juga terkadang aku menyangka. Ya jadi as predicted gitu. Hmm, Kayak oh ini udah pasti, oh udah pasti nih bisa. Iya. Oh ini, aduh, kayaknya harus nyicil dulu nih baru bisa, gitu kan? Mm-mm. Hmm, oke oke. Berarti kalau kalian sendiri ya emang kalau tadi itu kan metode belajar kalian. Tapi pribadi nih lebih seneng nyicil atau SKS sih? Kalau kalian Nyicil, nyicil. nyicil. Oke, Rian lebih suka nyicil sih. suka nyicil. Ya, Kenapa? Gak suka SKS? Ngebut ya soalnya. mungkin bisa jadi. Tapi Soalnya bisa jadi enggak. bisa jadi enggak. Iya. Loh, gimana tuh? Gimana tuh? Nah, jadi biasanya kadang kalau emang karena ada tugas numpuk nih, banyak, udah deadline. Nah, mau gak mau ya gitu ngebut. Bener sih. Masuk akal itu. Nah, kadang juga gitu aku. Iya. Oke, oke. Terus ngomong-ngomong nih, kita udah banyak ngomong tentang belajar. Pelajaran yang kalian suka. Hmm, Nah, ini asik nih kayaknya nih. Dari Jonathan dulu. Kalau aku yang paling suka ada dua, Apa tuh? informatika, matematika. Itu. Infor dan mat. Oke. Kenapa? Kenapa? Jelaskan. Karena banyak orang tuh kan nggak suka malahan sama yang hitung-hitungan. Tapi kok ini mah bisa suka itu gimana ceritanya? Ya meskipun matematika itu banyak tidak disukai oleh orang-orang karena banyak hitungan-hitungannya Ya, dan juga banyak hafalan rumusnya. ya. Ya. Betul. Tapi dari dulu itu aku sudah suka sama dunia teknologi dan juga dunia hitung-hitungan. Jadi aku lebih suka melihat angka gitu. Memang suka lihat angka ya. Iya. Sih, sama-sama bener-bener. Kok Brian gimana, Bri? kalau aku juga kebetulan hampir sama. Aku juga suka matematika, tapi aku yang kedua ini lebih suka kimia. Witih, kimia, Bri. Iya, Kenapa? Kok bisa? Kamu suka kimia itu? ya soalnya EZ. ya EZ. Wah, Wes. Wah. gila-gila. Ini guys, calon-calon apa ini? Kimiawan ya, kimiawan. Tuh. Ini emang suka ngitung-ngitung ya berarti kalian ya. Ya, Karena emang asik dan seru. asik. Asik. Lebih asik daripada membaca. Lebih asik daripada membaca. Iya. Soalnya kan gini, kan kadang kita juga baca nih. Iya, baca. Iya. Itu gimana maksudnya? Soalnya aku tuh lebih suka kayak solving problems gitu kan. Mm. Daripada membaca catatan. Oh, teori. Iya, teorinya. Iya. Perasaanku tuh lebih bahagia kalau aku bisa menyelesaikan satu soal yang susah. Betul. Rasanya tuh kayak Accomplishment. Ya, dopaminnya tuh langsung kayak cet. Selesai gitu langsung. Kayak kita tuh dapet reward gitu kan Iya. rasanya. ya. Kalau ngerjain apalagi soal-soal yang susah banget. Misal temen-temen kita nggak bisa ngerjain, kita bisa ngerjain itu tuh kayak waduh, Kebanggaan. Bangga banget. yes. Oke. Jadi memang apa semuanya itu menurut kalian ya itu perlu kerja keras atau tidak buat belajar? Karena belajar itu kan sebenarnya sesuatu yang kita apa ya grinding kan, Ya, bukan semalam, ya kan? ya. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Oke. Menurut aku sih yang pastinya perlu lah ya.
kerja keras. Hmm, Ya, soalnya buat buat aku yang mau mencoba ngejar beasiswa ya pastinya butuh banget kerja keras. itu sih. Ya, Butuh banget apalagi buat apply kan. iya, Nanti kau udah kelas 12 enggak sih, udah kelas kelas 11 itu udah 11. mikirin ya. Iya, Kelas 10 itu udah mulai nyicil kan, maksudnya udah tahu kan arahnya itu Iya, bakal kemana. betul. Kalau kamu emang kemana, mau kemana nih arahnya? Arah apa dulu nih? Jurusan. Jurusannya Jurusannya mungkin teknik. teknik apa tuh? Tekniknya masih belum tahu sih, tapi yang udah kepikiran mungkin teknik industri. Industri. Kenapa kamu milih teknik industri? Soalnya lapangan kerjanya yang luas juga, fleksibel. Ya, Itu di luar negeri atau prospek kerjanya di luar negeri atau di Indonesia? mungkin di Indonesia yang aku tahu di Indonesia pasti, kalau di luar negeri belum tahu sih. Oh, gitu. Oke. Kalau kamu Jo gimana ke depannya nih? Kedepannya untuk kuliahnya aku bakal ambil jurusan yang berkaitan dengan IT. IT. Sejak aku suka dengan informatika dan Ya. matematika tadi. Make sense itu sih. Iya, Untuk spesifiknya mungkin di computer science atau tidak cyber security. Oh, cyber security Iya. itu yang ini ya, biar gak apa yang hack. iya, Ya, yang menjaga dari serangan itu. Yes, dari serangan-serangan. Kan soalnya kan banyak kan kriminal-kriminal cyber kan sekarang kan. iya. Perlu banget itu jurusan cyber security. Tapi kalau kamu prefer kemana nih? Maksudnya lebih lebih ke cyber security atau yang ke IT-nya, ke computer science? Kalau aku mungkin ngarahnya ke computer science dulu. Ya. Kenapa? Computer science itu fondasinya, Dasarnya. ya, dasarnya. Mm-mm. Kalau kamu sudah ngerti computer science, cyber security bakal lebih gampang. Oh, gitu ya. Iya gitu. Emang di computer science itu bakal belajar bahasa apa aja? Tergantung dari spesifiknya nanti. Kalau misalkan machine learning itu Python. Kalau misalkan kayak engine atau mesin-mesin lainnya C++, Java bisa. Tergantung dari ranah apa yang akan diambil nanti. Tergantung ya. Iya. Nanti itu bakal kalau misalnya membuat website ya berarti belajarnya HTML ya Iya. gitu-gitu ya. Oke. Jadi kalian kan juga belajar nih. Kalian belajar tuh berapa lama biasanya? Kalian suka belajar gak? Suka. Suka. Biasanya durasi belajarnya tuh maksudnya tertinggi nih. Kalian tuh Tertinggi. ya tertinggi. Paling tinggi itu berapa? Tertinggi Paling lama 6 jam. Nah, Juga 6 jam. bentar, lupa. Lupa. Aku hitung dulu. Hitung dulu. Set. Oke. Waduh. Waduh. Lu. Mungkin pernah sampai 14 10 jam lebih lah. Wow, Kayaknya 14 jam ada deh. 14 jam. lebih dari setengah hari ya. Itu Iya. enggak. Maksudnya gini, kamu ada breaknya enggak itu? Ya pasti lah ya. masa- Ada sambil makan, sambil minum. Tapi di meja yang sama. Iya, Enggak kemana-mana tuh. nggak kemana-mana. Itu belajar apa? Kau boleh tahu? Belajar kimia. Oke. Ya. Iya. Katanya gampang banget. Tapi ternyata di baliknya behind the scene-nya tuh butuh effort kayak gini loh. Keren banget, keren. Itu effort tingkat dewas. Itu SKS atau nyicilnya itu? Ya, itu SKS. Pantesan, Iya. pantesan nih kok kalau biasanya aku juga SKS tuh 13 jam ada. 13 jam. Tapi kok nyicil tuh ya paling 4-5 jaman lah. Kok nyicilnya. Enggak lama-lama Bang, mungkin 2 kali lipatnya ya kalau misalnya SKS-nya langsung. Ya, kalau SKS-nya langsung kalau mulai dari nol, apalagi Ya itu tambah lama belajar. 24 jam bisa kali itu. Iya. 24/7. Waduh, bayangin. Kalian kalau misalnya
SKS lebih dari 20 jam tuh itu otaknya berat gak sih? Iya, capek sih, Capek pusing. banget dan pusing. Kalian pasti ini kan ngerasa juga kan pas walaupun cuma mungkin 6 jam ya, Iya. 6 jam 14 jam nggak cuma sih itu udah lama banget ya. Tapi pasti kalian ngerasa aduh capek kan. Iya, Capek. Yes, bener. Sama-sama. Aku juga kadang ngerasain gitu sih. Kalian paling struggle tuh di ini, di pelajaran apa kalau boleh tahu? Jo. Kalau aku mungkin lebih ke pelajaran IPS, terutama sejarah. Sejarah. Sejarah susah. Sejarah susah. Iya. Ya, aku juga ngerasa gitu. Perlu pemahaman yang pemahaman yang benar-benar ini ya, Heeh. kompleks kan sejarah Iya. itu. Dan Dan itu hafalannya mm, banyak sekali. banyak karena Banyak. peristiwanya tuh runtut, guys. Peristiwanya runtut dan enggak maksudnya dia itu kenapa kok bisa ada ini? Itu karena ditarik ke belakang karena gini kan. Oh. Maksudnya nggak cuma kayak satu hal peristiwa saja. Wah, kok gitu mah gampang ya? Iya. Maksudnya ini kan detail kan. Mm-mm. Oke. Kok kamu, Pri? Ya, aku sih juga sama sih, lebih ke sejarah. Sejarah juga. Iya. Waduh. Iya sih. Iya. Karena emang kalau menurutku ya mungkin pelajaran-pelajaran yang kayak teori itu tuh butuh lebih banyak waktu buat dipahami daripada hitung-hitungan. Betul. Bener nggak? Iya. Karena kalau hitung-hitungan kita bisa kayak bisa diulang lagi, bisa latihan soal lagi lebih banyak lagi kan. Kalau teori ya soalnya ya nggak bisa kan. Maksudnya soalnya ya itu gitu loh. Iya. Apa yang ada di bacaannya kan. Iya. Apalagi sejarah gitu kan. Maksudnya paten. Iya, Pak. Iya. Nah, itu. Salah jawaban dikit bisa jadi salah jawab. Iya. Karena runtut Iya, betul. gitu. Oke. Terus kalian pernah ikut ini nggak kayak USN? PSN. USN. Ikut pasti. saya. Ikut. Oke, USN apa nih kau boleh tahu nih? Kalau aku informatika. Oh, kalau aku sih matematika. Gila, keren banget sih. Berarti kalian juga ngikutin dengan kesukaan kalian ya? Belajar. Iya. Kenapa? Itu harus enjoy. Iya. Apalagi untuk belajar OSN itu harus sesuai dengan minatnya kita nanti. Yes, betul. Karena kalau nggak minat ya ngapain ngambil Iya. USN? Kalau kita nggak enjoy dalam belajarnya, juga bakal susah. Untuk mencerna materi-materinya itu susah. Karena materi OSN tuh pasti 2 kali bahkan 10 kali lipat lebih susah Iya. daripada pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Jadi gitu ya OSN. Terus aku mau tanya lagi nih satu nih. Kalian kalau OSN itu belajarnya juga maksudnya try hard pelajaran yang kalian pelajari di sekolah nggak? Iya. Iya. Sedikit lebih try hard daripada biasanya. Iya. Sama. Gitu. Iya. Kenapa? Maksudnya sampai sesusah itu ya USN-nya kalian? Lebih tepatnya di mat tadi ya. Iya, Mat. Kalau Infor kan ada, maksudnya base-nya kan juga mat kan. Iya. Tapi dia kan pasti lebih ke programnya ya. Iya. Betul ya? Betul. Lebih ke programnya. Tapi dasar matematikanya kita juga dites. Dasarnya juga. Iya. Kenapa? Kalau kita dasar matematikanya saja tidak bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, Mm-mm. kita cara mengubahnya ke dalam bahasa pengkodeannya juga susah. Kayak gitu. Oke. Kalau mat gimana? Kalau mat sih bukan lebih ke hitung-hitungannya, tapi logikanya sih harus main banget sih. Logikanya. Ya, soalnya mat kan banyak, ada gambar, ada huruf, ada angka ya, sebagai segala macam lah. Sama kayak ini pelajaran sains kayak fisika, kimia. Iya, Apalagi kayak bisa. fisika itu kan juga harus divisualisasikan kan. Kalau Ah. nggak divisualisasikan juga susah kan. Susah banget.
Ya jadi harus apa kan kalau fisika kayak fisika kimia itu kan dia hitung-hitungan dan mempelajari fenomena ya kan, Ya. fenomena alam yang terjadi di sekitar kita kan. Ah, Jadi kita juga harus visualisasikan fenomena tersebut ditambah dengan hitung-hitungan. Itu yang buat kompleks ya sains itu ya. ya. Tapi asik kan? Asik, asik. Asik. Apalagi dalam menyelesaikan soal sesusah itu. Kalau kita bisa, oh, bangga banget. Bangga, bangga banget. Oke. Jadi mungkin itu ya buat episode kali ini dimana kita belajar banyak dan kita insight buat pengetahuan kita ya tentang belajar. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini di video episode Smatraga Beropini. Thank you semuanya yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.